Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Perkenalkan, nama saya Andri Desmoko. Saya dari kampus Politeknik Keuangan Ganestan, program studi Diploma 3 Pajak 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu semua bagaimana kemudahan pajak bagi para pelaku UMKM. Nah, sebelumnya, apa sih itu UMKM? UMKM itu yaitu usaha mikro, kecil, menengah. Nah, walaupun hanya sebatas pengertian tadi, namun UMKM sendiri telah menyumbangkan efek yang signifikan pada perekonomian Indonesia, yaitu UMKM turut menyumbangkan 60% pada produk domestik bruto Indonesia. Nah, UMKM sendiri terbagi menjadi dalam 3 kategori, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki nilai aset maksimal yaitu 50 juta rupiah dengan omset setahun yaitu maksimal 300 juta rupiah. Lalu usaha kecil yaitu usaha yang memiliki nilai aset senilai 50 juta hingga 500 juta rupiah dan omset selama 1 tahun yaitu 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Lalu yang ketiga, usaha menengah yaitu usaha yang memiliki nilai aset senilai 500 juta hingga 10 miliar dan omset setara dengan omset setahun yaitu setara antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu belum apa itu pajak UMKM? Belum ya? Kalau belum, nah saya kasih tahu ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu tentang kemudahan dan insentif pajak bagi para pelaku UMKM agar turut serta dalam perekonomian Indonesia. Nah, insentif yang diberikan itu berupa penurunan tarif dari yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Lalu apa saja sih keuntungan menggunakan PP 23 tahun 2018 tersebut? Menurut saya ada 5 keuntungan Bapak Ibu. Yang pertama, penurunan tarif yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Nah, dengan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi para pelaku UMKM. Lalu yang kedua, dengan tarif yang sangat rendah tersebut, yaitu 0,5%, diharapkan mampu mengajak masyarakat Indonesia agar mau turun ke dalam dunia usaha tanpa takut dengan tarif pajak yang tinggi. Yang ketiga, dengan tarif pajak yang rendah juga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Bapak dan Ibu semua taat dan patuh membayar pajak, itu juga berarti Bapak Ibu turut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia. Lalu yang keempat, memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang belum melakukan pembukuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Lalu yang kelima, dengan adanya PP 23 tahun 2018 ini sebagai sarana bagi para pelaku UMKM untuk melaksanakan atau istilahnya sebagai latihan bagi mereka sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan secara seutuhnya. Nah, kira-kira siapa aja sih yang boleh atau dapat memanfaatkan insentif dari PP 23 tahun 2015 tersebut? Yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berupa PT, CV, korporasi, firma. Nah, syaratnya yaitu dalam 1 tahun omset atau peredaran usaha atau peredaran brutonya maksimal hanya 4,8 miliar atau di bawah angka tersebut. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah jelas kan? Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara menghitungnya. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan bahwa tarif pajak UMKM sekarang yaitu 0,5%. Nah, kalau misalkan saya berikan satu contoh kasus, misalkan Bapak Andri atau saya memiliki toko atau gerai resto makanan yang menjual ayam dan bebek. Nah, pada tahun 2019 omset dari Bapak Andri hanya 1,2 miliar. Nah, kira-kira dari omset tersebut Bapak Andri bisa nggak ya memanfaatkan insentif PP 23 tahun 2018? Bisa Bapak Ibu? Nah, jawabannya bisa, karena omset tersebut 1,2 miliar yaitu di bawah dari syaratnya yaitu 4,8 miliar. Sehingga Bapak Andri bisa memanfaatkan insentif tersebut. Lalu kira-kira bagaimana sih cara perhitungan pajaknya?
Nah, mudah saja Bapak Ibu. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa insentif atau PP 23 tahun 2012 ini memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak. Caranya yaitu hanya tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan omset selama 1 tahun, yaitu 1,2 miliar. Sehingga pajak yang harus dibayar Bapak Andri selama 1 tahun yaitu hanya 6 juta rupiah. Sangat kecil bukan? Dan sangat mudah. Untuk contoh yang kedua, misalkan nih, Ibu Rini mempunyai toko pakaian di Semarang. Ada 5 cabang misalnya nih. Cabang pertama omsetnya 500 juta, cabang kedua omsetnya 300 juta, cabang ketiga omsetnya sama 500 juta juga, cabang keempat omsetnya 1 miliar, dan cabang kelima omsetnya 200 juta. Nah, total dari omset Bu Rini yaitu dari kelima cabang tokonya itu 2,5 miliar kan itu. Nah, atas 2,5 miliar ini apakah bisa memakai insentif pajak UMKM tersebut? Tentu saja bisa, karena masih di bawah batas omset yaitu 4,8 miliar. Jadi atas omset dari toko pakaian Bu Rini ini yaitu senilai 2,5 miliar masih dapat menggunakan insentif PP 23 tahun 2012. Lalu berapa pajak yang harus dibayar Bu Rini dalam 1 tahun? Caranya sangat mudah, yaitu hanya mengalihkan tarif yaitu 0,5% dengan total omset dari beberapa cabang dari toko Bu Rini. Jadi pajak yang harus dibayar Bu Rini yaitu 0,5% dikalikan dengan 2,5 miliar tadi. Nah, yaitu yang harus dibayar Bu Rini yaitu senilai 12,5 juta dalam 1 tahun. Terakhir, bagaimana sih kira-kira tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM? Bapak Ibu udah tahu belum? Belum ya? Nah, buat sekarang untuk pelaporan dan pembayaran pajak UMKM sangatlah mudah. Yang pertama, untuk tata cara membayar diri, Bapak dan Ibu bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui surat setoran pajak yang bekerjasama dengan Bank Persepsi. Nah, yang kedua, bisa dengan melalui pembayaran elektronik atau yang sering kita sebut dengan e-billing. Lalu bagaimana sih tata cara pelaporannya? Untuk pajak final UMKM sendiri sekarang sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu dianggap telah melaporkan apabila telah membayar pajak UMKM tersebut dan juga telah menerima nomor transaksi penerima negara atau NPN yang tertera dalam SSP atau e-bupot atau bukti potong elektronik tersebut. Nah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui cara online, yaitu pada laman resmi DJP atau www.pajak.go.id. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya Bapak Ibu. Semoga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan informasi bagi Bapak Ibu semua mengenai kemudahan pajak bagi para pelaku UMKM. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.